Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Salam rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, Al-Qur'an mempunyai bahasa cinta, love language, yang diutarakan kepada anak. Di antaranya, setiap Al-Quran memanggil anak tidak pernah menggunakan nama anak tersebut, selalu dengan kata ya bunayya atau nak bahasa kita, le. Dalam percakapan orang-orang hebat dengan anaknya, contoh kita ambil surat Yusuf ayat 5. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya, dia bermimpi, lalu ayahnya menjawab di surat Yusuf ayat ke-5, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, nak, jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu, karena khawatir saudara-saudaramu nanti akan semakin iri kepadamu. Nabi Yakub tidak memanggil Nabi Yusuf dengan namanya ya Yusuf, tapi ya bunayya, nak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dan meminta pendapat kepada putranya Ismail di surat As-Saffat ayat 102, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, aku mimpi aku menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Yakub ketika memanggil anaknya bukan dengan namanya, tapi dengan panggilan ya bunayya, nak. Satu surat yang sangat populer dalam Al-Quran, hubungan interaksi antara anak dan orang tua, yaitu surat Luqman. Di ayat ke-13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Luqman mengatakan, ya bunayya, nah, jangan sekutukan Allah. Hadirin, tentu kita semua pernah menjadi anak bagi orang tua kita. Akan sangat berbeda ketika bapak ibu kita memanggil kita dengan nama kita, dengan bapak ibu kita memanggil kita dengan nak. Nasihat itu akan jauh lebih masuk ke hati anak-anak kita apabila kita memanggilnya dengan panggilan na, ya bunayya. Inilah bahasa cinta orang tua kepada anaknya
yang disampaikan oleh Al-Quran melalui teladan-teladan kita, Nabiullah Yaqub, Nabiullah Nabiullah Ibrahim, dan juga Luqman Al-Hakim. Dalam ilmu parenting ada bahasa physical touch atau sentuhan, bahwa salah satu ekspresi cinta orang tua kepada anaknya itu melalui sentuhan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan jauh-jauh hari dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam-imam hadis, di antaranya Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya. Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mencium cucunya, yaitu Hasan, dalam riwayat yang lain Husain. Lalu kemudian pemandangan itu dilihat oleh Aqra bin Habis. Aqra bin Habis mengatakan, "Ya Rasulullah, innali ashrah minal walad." Rasul, saya punya 10 anak yang tidak pernah sama sekali aku cium. Aqra bin Habis menyampaikan sebuah tradisi di jahiliyah yang mana tidak pernah orang tua itu menyentuh anaknya dengan bahasa cinta, menciumnya. Lalu Rasulullah SAW membalas dan merespon, "Man la yarham la yurham." Orang tua yang tidak memberikan kasih sayang kepada anak cucunya, maka kelak dia tidak pantas mendapatkan kasih sayang dari anak atau cucunya. Mencium anak kecil, terlebih anak dan cucu sendiri, merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana ketika seseorang itu mencium anak kecil yang itu bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya? Dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan, selama ciuman itu, sentuhan itu, lisyafaqah warrahmah, untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang, la liladzah wasyahwah, bukan karena nafsu dan syahwat, maka itu boleh. Namun hadirin rahimakumullah, kita juga perlu ketika mengerti sebuah dalil, hadis ataupun Al-Quran, kita perlu mempertimbangkan aspek sosial, kepantasan, terlebih di zaman sekarang ini. Apalagi kalau mencium anak kecil yang bukan anak atau cucu kita, itu justru malah digunakan untuk konten, dipertunjukkan di khalayak umum, maka tentu itu tidak dibenarkan, karena akan memunculkan fitnah. Dalam kaidah fikih, ad-dararu yuzal, kerusakan atau dampak negatif itu harus dihindarkan, dihilangkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meniadakan kerusakan, meniadakan efek-efek negatif, dampak yang negatif, itu jauh lebih didahulukan dan diprioritaskan daripada kita membuat sebuah kemaslahatan. Hadirin rahimakumullah, al-Islam dinur rahmah wal mahabbah. Islam melalui Al-Quran dan akhlak Rasulullah, teladan Rasulullah, merupakan agama cinta dan kasih sayang. Namun dalam mengekspresikan cinta dan kasih sayang itu, Islam mempunyai aturan-aturannya. Di antaranya, untuk kepada anak dan cucu kita, Islam sudah memberikan sebuah tips untuk kita semua untuk berbahasa cinta kepada anak-anak kita dengan panggilan ya bunayya, atau dalam bahasa kita nak, le, nduk, nger, cung, dan lain sebagainya.
Tidak sedikit-sedikit langsung memanggil namanya fulan, fulan, fulan. Terlebih ketika kita menasihati anak-anak kita, maka jauh nasihat itu akan lebih terasa apabila kita menggunakan bahasa Al-Quran, yaitu love language Al-Quran, dengan memanggil anak kita ya bunayya atau na. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.